Assalamualaikum, halo, kenalin aku Radil Hermana, founder dan juga project director dari Dostruction Studio. Studio kami adalah studio kreatif yang memiliki spesialisasi di desain ilustrasi. Idenya sih berawal dari keresahan pribadi saat masa kuliah, yang mana saat itu aku kesulitan cari tempat magang sebuah studio yang memiliki fokus ilustrasi. Makanya pada tahun kisaran 2015, saat itu pertama kali setelah aku lulus kuliah, tercetuslah ide untuk membangun sebuah studio yang punya fokus di ilustrasi. Saat itu dibantu oleh adikku yang bernama Yoga, dan saat ini dia menjabat sebagai creative director di Dostruction Studio. Dan alhamdulillah dengan segala cerita dan perjalanan yang telah kami lalui, akhirnya 5 tahun berselang setelah ide itu kami diskusikan, studio ini pun terwujud. Tepatnya sih di Agustus 2020. Visi kami adalah menjadi studio ilustrasi profesional sekaligus bisa menjadi tempat untuk berkumpulnya teman-teman yang memiliki minat di bidang kreatif, utamanya sih yang berfokus pada industri ilustrasi. Kalau bicara masalah misi sih, bagi kami bekerja secara profesional dan berkembang secara organik itu adalah yang paling utama. Karena memang menariknya di Dostruction Studio, kami selalu terbuka dengan segala macam saran ataupun juga ide movement dari tim kami yang memang bisa membantu untuk pengembangan studio ini pribadi. Oke, kalau bicara masalah movement, alhamdulillah sekarang kita sudah punya 2 movement di studio kita. Yang pertama adalah Dotslab, yang kedua adalah Dostalk. Untuk Dotslab sendiri, ini merupakan sebuah alter ego kita untuk membuat sebuah produk yang mana bagi kami, produk ilustrasi yang baik itu tidak hanya dalam bentuk visual, tetapi juga harus bisa dipakai, dipegang, dirasakan. Jadi itulah kenapa kita mencetus ide untuk membuat sebuah movement bernama Dotslab. Dan saat ini kita sudah mencetak beberapa merchandise, utamanya juga dalam bentuk t-shirt dan juga kalender yang selalu kita cetak dalam bentuk mini artbook juga. Sehingga dari situ teman-teman tidak hanya menikmati karya kita dalam produk visual saja, tapi juga bisa teman-teman bawa pulang, teman-teman pakai. Lalu kalau bicara masalah Dostalk sih, ini merupakan movement kekinian ya, di mana banyak juga studio yang sekarang sudah mulai aware dengan membagikan informasi dalam bentuk podcast, dalam bentuk seminar, workshop. Jadi bagi kami Dostalk ini adalah wadah di mana kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di luar Dostruction, teman-teman di luar Malang juga untuk membicarakan seputar ranah ilustrasi, bahkan kita juga membicarakan masalah ranah-ranah kreatif yang lain. Secara garis besar, klien Dostruction itu meliputi band, clothing, dan apparel. Jadi kalau bicara masalah spesifikasi kita, implementasi utama kita itu desain kita adalah untuk produk merchandise seperti t-shirt, hoodie, poster, dan lain sebagainya. Bahkan yang seru, kita pernah dipercaya ngerjain boxing glove design dari sebuah brand yang berbasis di US. Dan yang juga seru, kita pernah juga ngerjain apron design dari sebuah brand yang berbasis di Barcelona, Spanyol. Bicara masalah tim, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki pos-pos yang saat ini memang kita butuhkan. Di antaranya yang pertama kita punya project director. Project director ini tugasnya adalah menjadi jembatan antara kebutuhan klien dengan kebutuhan dari teman-teman. Jadi ketika berkomunikasi dengan klien ataupun saat project itu masuk, kami bisa menelaah sekaligus menganalisis project ini dari sisi brief itu secara baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kami sudah menyelesaikan output desainnya, kami pun juga bisa memberikan hasil yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan dari klien. Yang kedua adalah creative director. Creative director di sini tugasnya adalah untuk mengemas brief yang memang sudah kami dapatkan dari klien ataupun juga dari ide-ide kami pribadi yang kami kembangkan melalui sebuah konsep. Yang mana seperti namanya creative director, yaitu memberikan arahan seputar masalah kreatif dan juga konsep itu sendiri. Yang ketiga adalah post art director. Art director di sini tugasnya adalah memberikan pengembangan secara estetika terkait masalah konsep yang sudah dibuat oleh creative director sebelumnya. Nah, selain pengembangan masalah estetika, di sini art director memiliki tugas untuk memberikan quality control yang baik, apakah karya yang telah masuk atau dibuat oleh teman-teman itu sudah sesuai dengan kebutuhan, tepat guna, atau belum. Pos berikutnya yang keempat adalah ilustrator. Ilustrator sendiri merupakan pos yang paling sentral di Dostruction Studio sebagai studio ilustrasi pastinya. Dan di sini tugas mereka adalah menjadi eksekutor untuk konsep yang sudah dikerjakan atau disusun sebelumnya oleh creative director dan juga art director. Kemudian pos yang kelima adalah graphic designer.
Sebagai studio ilustrasi, kita juga memiliki graphic designer yang bagi kami ini juga penting. Peran dari graphic designer di studio kami adalah untuk memberikan pengemasan yang lebih baik dari sisi layout karya teman-teman ilustrator yang sudah mereka kerjakan. Dan selain itu, tugas dari graphic designer juga membantu kami untuk memberikan pengembangan yang baik dari sisi portofolio, baik dari ranah sosial media maupun platform yang lebih profesional. Yang keenam, kita memiliki pos bernama content creator. Content creator di sini seperti namanya, jadi membuat atau meng-create sebuah konten, utamanya konten untuk pengembangan brand awareness kita. Dan di sini secara spesifik biasanya yang dikerjakan oleh content creator adalah merancang reels untuk kebutuhan Instagram ataupun juga sosial media lainnya. Kemudian pos terakhir di Dos100 Studio adalah finance manager. Finance manager sendiri tugasnya secara umum adalah mengatur dan juga memberikan pengelolaan yang baik dari sisi keuangan studio kami. Selain itu, finance manager juga bertugas untuk melakukan perencanaan dan juga pengembangan dari sistem finansial untuk studio. Terutama di Dos100 kan memiliki dua movement tuh, yaitu Doslab dan juga Dostock. Dan di sini finance manager juga berusaha untuk menghidupkan sistem finansial yang baik dari dua movement tersebut. Nah, kalau ngomongin masalah project, alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini kami sering dipercaya untuk mengerjakan project-project merchandise dari band luar negeri. Salah satunya adalah band metalcore asal Jerman yang bernama Electric Callboy. Bahkan dari project Electric Callboy ini, kami juga dipercaya untuk mengerjakan merchandise yang bertemakan dari album baru mereka yang bertajuk Techno. Jadi sebelum album itu dirilis, kami diberikan kesempatan untuk mengerjakan merchandise-nya duluan. Nah, ini menurut kami sih menjadi sebuah kehormatan tersendiri ya. Kemudian untuk project menarik yang lain, di tahun 2022, kami pernah mengerjakan merchandise design untuk salah satu band ska ternama asal Amerika yang bernama Sublime Withdrum. Di ranah ska sendiri, aku rasa Sublime Withdrum ini memiliki sebuah pengaruh dan juga menjadi legenda di genre ska itu sendiri. Kemudian beberapa project ilustrasi untuk klien yang berbasis di Asia, yaitu project dari Thailand dalam bentuk overprint pun kami juga pernah kerjakan. Oke, sebagai studio kreatif, kita juga perlu memerlukan mood yang baik dalam pengerjaan sebuah output visual. Karena tidak mungkin dong desain yang bagus juga tidak diiringi dengan mood yang baik dalam pengerjaannya. Nah, di sini kami biasanya menyerahkan itu kepada tim secara personal. Terlebih kami memiliki yang namanya entertainment room untuk sekedar melepas penat dari teman-teman semua. Jadi intinya sih kerja boleh santai, namun tetap profesional dan sesuai dengan deadline.